Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bekas Tobe Channel, membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang KW, khusus di sepatu bekas atau second, namun bisa juga dipraktikkan di sepatu yang baru. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas perbedaan dari sepatu Air Jordan 1 Retro Height OG NRG Not For Sale dengan nomor kode style atau nomor kode model sepatunya 861428-107. Saya akan tampilkan contoh tag dan sepatu yang fake-nya di layar video di sebelah sini. Dan ini saya ambil dari store yang menjual sepatu bekas atau second di media sosial Instagram, teman-teman. Dan ini saya ambil salah satu contoh foto sepatunya atau produknya. Kode tag atau informasi tag seperti contoh yang telah saya tampilkan di layar video. Untuk nomor style dan nomor kode UPC nya di tag sepatu ini informasinya sesuai teman-teman, atau tembus, namun tidak menjadi acuan bahwasanya sepatu ini original, walaupun informasi tag atau nomor kode yang tertera di tag sepatu ini sesuai atau tembus teman-teman, tidak menjadi jaminan. Jadi harus teman-teman teliti kembali dari segi ciri-ciri fisik sepatu tersebut. Sesuai dengan pembahasan di video kali ini, kita atau saya akan membahas perbedaan sepatu yang fake dari segi ciri-ciri fisik sepatunya teman-teman. Dan sepatu ini dibanderol harga barunya itu sampai dengan harga 10 belasan, dan bahkan ada yang sampai 30 jutaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjumpai atau mendengar harga di bawah rata-rata dari harga sepatu ini, maka itu dipastikan fake teman-teman. Apalagi kalau harganya itu hanya ratusan ribu, itu udah pasti KW barangnya teman-teman. Karena harga pasaran secondnya ini untuk sepatu ini ya, sepatu Air Jordan 1 Retro Height OG NRG Not For Sale ini harga secondnya dibanderol 5 jutaan sampai dengan 9 juta teman-teman, tergantung kondisi dan kelengkapannya. Yang ori ya teman-teman, harga second yang orinya. Oke teman-teman, saya akan membandingkan dari segi ciri-ciri fisik sepatu fake ini dengan sepatu yang originalnya. Saya akan tampilkan contoh kedua sepatunya, yang ori dan yang fake. Seperti contoh yang fake ini di layar video, teman-teman perhatikan. Oke teman-teman, ini dia contoh sepatu yang orinya di sebelah kiri dan yang KW di sebelah kanan. Kalau sepintas teman-teman perhatikan, ini tidak ketahuan sih. Namun kalau teman-teman perhatikan dengan teliti, maka terlihat perbedaannya di kedua sepatu ini. Yang mana yang ori dan yang KW, dan bagaimana atau di mana saja ciri-ciri perbedaannya. Jadi demikian, jadi harus teman-teman melakukan lagi cek itu dengan teliti untuk membandingkan atau membedakan desain dari kedua sepatu tersebut. Oke ya teman-teman, itu tadi contoh foto yang ori dan yang fake sesuai dengan pembahasan di konten kali ini, sepatu Air Jordan 1 Retro Height OG NRG Not For Sale teman-teman. Dan untuk membandingkan ini ya, desain fisik sepatu tersebut, teman-teman harus berpatokan dari nomor kode style. Jadi tidak berbeda desain teman-teman, yang sesuai yang tertera di tag sepatunya. Dan saya akan memberi informasi terkait perbedaannya di mana saja di sepatu ini, sepatu Air Jordan 1 Retro Height OG NRG Not For Sale ini teman-teman. Teman-teman perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan dari yang sepatu yang ori dan yang fake, di mana saja perbedaannya. Teman-teman dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini dia, ini contoh foto dari kedua sepatu yang ori dan yang KW, dan sudah saya tandai juga di mana saja tempat yang harus teman-teman ketahui perbedaan dari sepatu yang ori dan yang KW-nya. Ini dari panel samping belakang ya teman-teman, samping belakang, tampakan atau tampilan dari panel sampingnya di bagian kerak sepatu bagian belakang. Yang pertama, teman-teman perhatikan tanda panah yang di atas, yang paling atas teman-teman, yaitu di bagian tong atau lidah sepatunya. Yang original itu
lidah sepatunya itu kalau kita tarik ke atas, dia lebih tinggi dari keras sepatu. Desain keras sepatu bagian atas dia harus lebih tinggi kalau kita tarik. Sedangkan yang fake biasanya kalau kita tarik juga dia hanya setara sama keras sepatunya. Jadi tidak berlebih. Sedangkan yang original itu harus berlebih. Yang kemudian teman-teman perhatikan perbedaan berikutnya di bagian bahan leather warna hitam yang terdapat logo Air Jordan-nya di panah bagian tengah. Teman-teman bisa melihat perbedaannya, yaitu bahan leather yang berwarna hitam yang terdapat logo Air Jordan. Yang ori itu dia bahannya tidak terlalu besar atau lebar teman-teman, sehingga logo Air Jordan-nya dia tidak terlalu besar. Sedangkan yang KW, teman-teman bisa perhatikan, yang KW seperti contoh bahan leather yang berwarna hitam yang ada logo Air Jordan-nya, dia lebih lebar daripada yang original, sehingga logo Air Jordan-nya ikut melebar atau membesar teman-teman. Jadi di sini terlihat perbandingannya. Kalau yang original logo Air Jordan-nya itu serta bahan leather yang berwarna hitam di bagian kera atas sepatu bagian samping, yang original ini lebih kecil. Sedangkan yang KW dia lebih lebar dan logo Air Jordan-nya lebih besar juga atau lebih lebar. Kemudian teman-teman perhatikan tulisan font not for sale di sepatu ini. Panah yang paling bawah yang sudah saya beri tanda di kedua sepatu ini. Lihat panah yang berwarna merah. Tulisan yang original not for sale-nya itu dia lebih kecil teman-teman fontnya, atau lebih pendek. Sedangkan yang KW untuk tulisan not for sale atau fontnya ini dia lebih tinggi teman-teman. Kalau sepintas saja teman-teman perhatikan ukuran besar fontnya, hurufnya di kedua sepatu ini, kalau teman-teman tidak teliti tidak ketahuan yang mana yang besar yang mana yang kecil. Jadi harus teliti untuk menilainya, terutama di tulisan not for sale-nya ini. Dan di ini ya, dan di perbandingan bahan leather yang berwarna hitam yang terdapat logo Air Jordan-nya. Di sini juga teman-teman perlu ketelitian untuk menilainya. Jadi di sini perbedaannya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu tadi perbedaan dari segi panel samping, di mana saja yang harus teman-teman perhatikan atau yang harus teman-teman ketahui perbedaannya, yang harus teman-teman bandingkan. Jadi demikian teman-teman. Kemudian selanjutnya perbedaan yang akan saya tampilkan contohnya dari sepatu yang ori dan yang fake di bagian tubok teman-teman. Teman-teman perhatikan contoh foto ini dan dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini bagian toolbox di kedua sepatu yang ori dan yang KW, yang harus teman-teman ketahui dan sudah saya tandai juga, yang harus teman-teman lihat atau teman-teman ketahui perbedaannya, yaitu di bagian list toolbox di samping yang ada ini ya, lekukan di listnya. Yang harus teman-teman ketahui perbedaannya adalah yang original hampir rata semua sepatu Air Jordan yang mempunyai list seperti sepatu ini, dia itu list yang membentuk lekukan ini dia lebih kecil teman-teman. Jadi list yang bahan leather yang berwarna hitamnya, yang ori itu hampir rata-rata kebanyakan dia lebih kecil, tidak terlalu tinggi atau lebar teman-teman untuk bahan leather yang berwarna hitam di bagian list toolbox depan di samping teman-teman. Sedangkan yang KW, kebanyakan yang KW dia bahan leather atau list di bagian toolbox samping yang ada lekukan di bagian samping di toolbox sepatu ini, seperti contoh yang KW ini dia lebih lebar atau lebih tinggi teman-teman listnya. Jadi di sini kelihatan perbedaan yang ori dan yang KW di kedua sepatu ini. Jadi demikian. Oke ya teman-teman, itu tadi perbedaan penting juga yang harus teman-teman ketahui, ciri-ciri yang ori dan perbedaan dengan yang KW di bagian list toolbox bagian samping yang ada desain lekukan. Begitu. Jadi yang ori itu dia lebih list yang warna hitam, bahan leather yang berwarna hitamnya lebih pendek.
tidak terlalu tinggi teman-teman. Sedangkan yang KW kebanyakannya itu dia lebih lebar, terata. Untuk list bagian toolbox sampingnya yang ada lekukan, desain lekukannya. Jadi demikian. Selanjutnya saya akan tampilkan kembali perbedaannya di bagian logo di lidah tali sepatu. Di situ ada tulisan, khususnya di sepatu ini ya, ada tulisan. Dan di sini perbedaannya yang ori dan yang KW yang harus teman-teman ketahui, perbedaan di kedua sepatu ini. Saya akan tampilkan contoh foto di kedua sepatunya ya, di layar video. Teman-teman perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini tampakan dari atas di kedua sepatu, dan sudah saya tandai juga dengan panah yang berwarna merah yang harus teman-teman ketahui perbedaan di kedua sepatu ini. Teman-teman, yang ori fotonya, contoh fotonya di sebelah kiri, dan yang KW di sebelah kanan. Yang harus teman-teman ketahui untuk beda kedua sepatu ini, yaitu ada tulisan wear me di lidah sepatu. Dan yang harus teman-teman ketahui adalah perbedaannya, yang original itu fontnya atau tulisan me atau wear me dia lebih kecil daripada yang KW. Yang KW ini lebih besar teman-teman untuk fontnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di tulisan me di kedua sepatu antara yang ori dan yang KW. Huruf me atau tulisan me yang original ini lebih kecil, dan yang KW dia lebih besar. Jadi di sini kelihatan perbedaannya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu tadi perbedaan font. Ada tulisan di lidah sepatu bagian luar, fontnya itu berbeda. Yang KW itu tulisannya itu lebih kecil daripada yang maksud saya yang original itu tulisannya itu lebih kecil daripada yang KW. KW itu tulisan wear me-nya di lidah tali sepatu bagian luar dia lebih besar. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan di kedua sepatu ini di bagian heel counter atau tumit. Saya akan tampilkan contoh kedua sepatu di layar video. Teman-teman perhatikan kembali dan dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini bagian heel counter ya, bagian heel counter atau tumit. Yang KW di sebelah kanan, yang original di sebelah kiri. Contoh fotonya sudah saya tandai juga dengan panah berwarna merah. Untuk perbedaan di kedua sepatu ini yang harus teman-teman ketahui, yaitu pada tulisan no photos di kedua sepatunya. Teman-teman bisa perhatikan font no, huruf N di sepatu yang original ini, dan yang KW. Huruf atau font di sepatu original dia ini lebih ramping atau lebih ini ya teman-teman, tidak lebar teman-teman, dia lebih ramping, sehingga teman-teman bisa lihat untuk garis huruf N nya, huruf N di bagian tengah, garis miring huruf N di bagian tengah dia kecil teman-teman, menyempit. Sedangkan yang fake, huruf N nya dia lebih lebar teman-teman, dan lebih tebal dia huruf menyamping yang di N nya ini teman-teman. Untuk desain huruf N nya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang KW dia lebih lebar, sedangkan yang original dia lebih menyempit, lebih ramping teman-teman. Jadi di sini perbedaan huruf di kedua sepatu di bagian heel counter atau tumit belakang sepatunya. Perbedaan hurufnya teman-teman atau font. Jadi huruf atau font di tulisan ini bordiran teman-teman, bordiran. Dan yang original itu fontnya atau hurufnya di kalimat no photos dia lebih ramping. Sedangkan yang KW untuk kalimat atau font no photos di sepatu yang KW ini dia lebih lebar teman-teman, sehingga kelihatan perbedaannya. Namun harus dilihat dengan teliti, kalau sepintas tidak ketahuan. Demikian. Oke ya teman-teman, itu tadi perbedaan yang harus teman-teman ketahui dari ciri-ciri atau perbedaan dengan sepatu yang KW-nya. Dari sepatu Air Jordan 1 Retro Height OG NRG not for sale teman-teman, dengan nomor kode style 861428-107. Jadi demikian
Mudah-mudahan informasi ini terkait perbedaan sepatu Air Jordan 1 Retro Height OG and RG Not For Sale ini teman-teman dapat memahaminya dan bisa dipraktekkan. Minimal ini menambah wawasan teman-teman terkait ciri-ciri atau sepatu, atau melakukan lagi cek di sepatu yang ori dan membedakannya dengan yang KW. Jadi demikian. Oke ya teman-teman, mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan atas apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf juga kalau ada kalimat atau kata-kata saya yang belibet. Harap maklum. Mohon support terus channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya di subscribe teman-teman. Terima kasih kembali saya ucapkan. Kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.